Shalom Bapak Ibu, bertemu kembali dengan kami dalam program 5 menit penuh harapan. Hari ini kita akan belajar tentang ujian kehidupan yang lain lagi. Kejadian 14 ayat 17 sampai 24. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kejadian 14 ayat 17 sampai 24. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda ini. Tetapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali, hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Ujian kehidupan selanjutnya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan cerita ini. Setelah Abram menang perang melawan 5 raja, Bapak Ibu, untuk membebaskan Lot, lalu kemudian Abram kembali dan kemudian memberi perpuluhan, per-10 kepada Melkisedek, imam besar itu. Lalu kemudian Abram menolak pemberian Raja Sodom. Apa yang kita bisa pelajari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Bagaimana kadang-kadang kita diuji tentang hal keuangan. Uang bisa menjadi alat di tangan Tuhan untuk menguji kemurnian iman kita. Perhatikanlah Abraham begitu berhati-hati ketika berurusan dengan uang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dia sangat berhati-hati ketika berurusan tentang menghormati Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu memperhatikan bagian ini bersama-sama. Abraham menolak menerima kehormatan yang hanya milik Allah saja, kehormatan itu. Itu sebabnya Bapak Ibu, ketika Raja Sodom memberi kepada dia, Abraham menolak. Dia berkata, tidak, yang menjadi bagianku bukan semua itu. Ambil itu, aku tidak perlu. Yang menjadi hakku sajalah yang akan aku ambil. Jadi, Abram itu berhati-hati di dalam hal uang, dia berhati-hati dalam hal menghormati Allah. Bagi dia, jika kehormatan hanya layak untuk Allah, Allah lah yang harus dihormati. Jadi Abram begitu berhati-hati, mana yang menjadi milik Allah, mana yang menjadi milik dia. Kehormatan mana yang seharusnya menjadi milik Allah, dan dia tidak mau mencuri kehormatan itu. Di dalam hidup ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengalami keujian kehidupan yang seperti ini juga. Bagaimana cara kita memperlakukan uang kita, bagaimana cara kita memperlakukan rasa hormat kita. Jika memang hormat itu seharusnya untuk Allah, kenapa kita harus menikmatinya? Jika kehormatan itu harusnya diberikan kepada Tuhan yang hidup, kenapa kita ingin menarik kehormatan itu datang kepada Dia? Perhatikan cerita Abraham ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ingatlah sekali lagi, perlu kita merenungkan apakah Bapak Ibu dan saya berhati-hati dalam berurusan dengan orang-orang. Sehingga kita menghormati Allah selayaknya dan menolak menerima kehormatan yang seharusnya menjadi milik Allah. Kita perlu memperhatikan ini, bagian ini bersama-sama Bapak Ibu. Marilah kita menghormati Allah selayaknya dan menolak semua kehormatan yang memang menjadi milik Allah. Jika kita berhati-hati seperti ini Bapak Ibu, maka hidup kita akan terus baik, kita akan tenang, kita hidup tidak bertopeng Bapak Ibu, dan kita hidup tidak mencari kehormatan diri, sehingga kita hidup merdeka. Seringkali hidup kita menjadi begitu susah dan berpura-pura karena kita coba mencari kehormatan dari orang lain untuk kita. Padahal seharusnya kehormatan menjadi milik Allah dan hanya layak bagi Allah. Sekali lagi, kadang-kadang ujian dalam kehidupan ini datang bagaimana kita memperlakukan uang, bagaimana cara kita memperlakukan kehormatan yang untuk Allah.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah kita nikmati untuk diri kita sendiri? Renungkan kebenaran firman Allah sepanjang hari ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, selamat beraktivitas.